Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ambarvianti dan teman saya Maru Suparofif. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Analyzing Titanic Disaster Using Machine Learning Algorithm dan implementasinya pada bahasa pemrograman Python. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu ada yang pertama pendahuluan, yang kedua dataset, yang ketiga penelitian terkait, yang keempat pembersihan data dan ekstraksi fitur atau atribut, yang kelima ada algoritma yang digunakan, yang keenam hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Langsung saja masuk ke yang pertama yaitu pendahuluan. Machine learning ini memungkinkan analisis untuk mengungkap wawasan dari data historis dan peristiwa masa lalu. Salah satunya adalah bencana Titanic yang merupakan kecelakaan kapal paling terkenal dalam sejarah dunia. Kapal Titanic ini adalah kapal pesiar Inggris yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara beberapa jam setelah bertabrakan dengan gunung es. Meskipun ada fakta yang mendukung penyebab kecelakaan kapal ini, namun ada berbagai spekulasi mengenai tingkat kelangsungan hidup penumpang dalam bencana Titanic ini. Selama bertahun-tahun, data penumpang yang selamat maupun yang meninggal ini telah dikumpulkan dalam dataset yang tersedia untuk umum, yaitu ada di situs web yang bernama kaggle.com. Dataset ini telah dipelajari dan dianalisis menggunakan berbagai algoritma machine learning. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bencana Titanic ini untuk menentukan korelasi antara kelangsungan hidup penumpang dan karakteristik penumpang menggunakan berbagai algoritma machine learning. Secara khusus, penelitian ini membandingkan algoritma berdasarkan persentase akurasi pada kumpulan data ujinya. Kemudian yang kita bahas ada dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari situs web kaggle.com. Data tersebut terdiri dari 891 baris pada trainset yang merupakan sampel penumpang dengan label yang terkait. Untuk setiap penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, usia, kelas penumpangnya, hingga embarkasi yaitu tersedia dalam dataset. Untuk data pengujian, situs web ini menyediakan sampel sebanyak 418 penumpang. Ini ada tabel mengenai atribut pada trainset. Kemudian sebelum membangun model, eksplorasi data ini dilakukan untuk menentukan semua faktor atau atribut apa yang digunakan saat membuat pengklasifikasian untuk prediksi. Kemudian untuk memulai eksplorasi, beberapa plot generik XY dibuat untuk mendapatkan ide keseluruhan untuk setiap atribut. Pada plot usia yang ada pada gambar di samping, ini ada plot usia. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penumpang ini termasuk dalam kelompok usia 20 sampai 40. Kemudian pada plot gender ini yang di bawah menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup wanita adalah 25,67%, lebih tinggi daripada pria. Demikian pula, masing-masing atribut dieksplorasi untuk mengekstrak atribut atau fitur yang akan digunakan nanti untuk prediksi. Kemudian dataset dari histogram kelangsungan hidup ini dihasilkan untuk menentukan jumlah orang yang dapat bertahan hidup versus jumlah orang yang tidak dapat bertahan. Nah, dari histogram yang ada di bawah ini terlihat jelas bahwa jumlah orang yang selamat ini lebih sedikit daripada jumlah orang yang tidak selamat atau tidak dapat bertahan hidup. Kemudian ada beberapa penelitian terkait yang ada dalam artikel ini, akan tetapi saya mengambil 3 yang dibahas, yaitu yang pertama ada penelitian dari Eric Plum dan Teng yang membedakan 3 algoritma, yaitu yang pertama naive Bayes, kemudian analisis pohon keputusan, dan SPM. Hasilnya tidak ada perbedaan akurasi yang signifikan antara ketiga metode yang digunakan. Kemudian penelitian dari Shaun Chikoria
dan kawan-kawan ini melakukan klasifikasi pohon keputusan dan analisis klaster untuk menunjukkan bahwa jenis kelamin adalah fitur yang paling penting dibandingkan dengan fitur yang lainnya dalam menentukan kemungkinan kelangsungan hidup para penumpang. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu ada dari Kunal Vyas dan kawan-kawan menyarankan bahwa pengurangan atribut dan bermain lebih banyak dengan dataset ini dapat meningkatkan akurasi dari algoritmanya. Kesimpulan terpenting yang diberikan oleh mereka adalah terlalu banyak fitur yang digunakan dalam model tidak selalu membuat hasil lebih baik. Kemudian ada pembersihan data. Dalam kecelakaan kapal laut Titanic di masa lalu, kebijakan Women Children First (WCF) ini digunakan oleh awak kapal untuk memberikan keuntungan kelangsungan hidup perempuan dan anak laki-laki. Dan sebuah studi penelitian menyarankan bahwa gelar seperti dokter di kolom nama ini dapat menjadi bagian penting dari analisis karena dapat menunjukkan bahwa orang-orang ini berpengaruh, yaitu dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka. Sehingga berdasarkan atribut ini disebut atribut terhormat atau atribut yang baru diperkenalkan ini, dan deskripsinya tercantum dalam tabel di bawah. Ini ada tabel atribut baru dan deskripsinya. Kemudian ada algoritma yang digunakan dalam penelitian ini. Ini ada 4 algoritma machine learning, yaitu ada naive Bayes, logistic regression, decision tree, dan random forest. Masing-masing algoritma ini dibandingkan satu sama lainnya berdasarkan persentase akurasi. Atribut yang digunakan dalam dataset uji dan dataset latih untuk mengimplementasikan algoritma ini adalah ada P-class, sex, age, SIPSP, parts, mother, children, family, dan respectable. Kemudian untuk prediksi dari naive Bayes sendiri dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan algoritma lainnya dieksekusi menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 4 algoritma. Yang pertama yaitu ada naive Bayes. Model dibangun menggunakan P-class, sex, age, dan lain-lain. Semua atribut bersifat kategoris atau numerik, dan diperoleh persentase akurasi dari algoritma naive Bayes adalah sebesar 91,38755%. Kemudian algoritma yang kedua ada logistic regression. Model prediksi dibangun dengan memasukkan atribut yaitu P-class, sex, age, dan lain-lain. Setelah menjalankan model, diamati bahwa keluarga atau family adalah variabel yang paling tidak signifikan. Oleh karena itu, family dikeluarkan dari dataset, dan model ini dibangun kembali sehingga diperoleh akurasi sebesar 94,26%. Kemudian algoritma decision tree. Dari pohon keputusan diperoleh suatu wawasan jika penumpang adalah perempuan dan dia termasuk dalam kelas penumpang baik 1 atau 2, maka kemungkinan bertahan hidupnya adalah 0,95. Dan jika penumpang adalah laki-laki dan lebih besar dari atau sama dengan usia 13 tahun, maka probabilitas kelangsungan hidupnya adalah 0,16. Algoritma decision tree ini memberikan akurasi sebesar 93,6%. Kemudian algoritma yang terakhir yaitu ada random forest. Dengan menggunakan confusion matrix diperoleh bahwa dari total 418 prediksi, model membuat 384 prediksi yang benar sehingga memberikan akurasi sebesar 91,8%. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan 4 teknik yang digunakan dalam penelitian ini digunakan 2 matriks. Matriks yang pertama adalah akurasi dan matriks yang kedua adalah tingkat penemuan palsu. Kedua matriks ini dihitung menggunakan matriks konfusi. Struktur dari matriks konfusinya ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat teman-teman itu tabelnya.
Untuk akurasi sendiri itu adalah ukuran seberapa baik model digunakan untuk keakuratan memprediksi. Semakin tinggi akurasi, maka semakin baik. Akurasi ini dihitung menggunakan rumus TN ditambah TP dibagi jumlah total dari set pengujian dikali 100. Kemudian tingkat penemuan palsu adalah metode konseptualisasi tingkat kesalahan tipe 1 atau positif palsu dalam pengujian hipotesis 0 ketika melakukan beberapa perbandingan. Untuk masalah yang digunakan dalam makalah penelitian, tingkat penemuan palsu adalah matriks penting karena akan berbahaya jika sistem prediksi penumpang akan selamat, tetapi pada kenyataannya dia tidak selamat. Nah, tingkat penemuan palsu dihitung menggunakan rumus FP dibagi FP ditambah TP dikali 100. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat penemuan palsu, maka semakin baik. Akurasi dan tingkat penemuan palsu untuk masing-masing algoritma ini tercantum dalam tabel berikut. Tabelnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian ada kesimpulan dari penelitian ini yaitu logistic regression terbukti menjadi algoritma terbaik untuk masalah klasifikasi Titanic pada penelitian ini karena akurasi regresi logistik adalah yang tertinggi dan tingkat penemuan yang salah adalah yang terendah dibandingkan dengan semua algoritma yang diterapkan lainnya. Penelitian ini juga menentukan fitur yang paling signifikan untuk prediksi yaitu dengan regresi logistik serta random forest menunjukkan bahwa P-class, jenis kelamin, usia, anak-anak, dan SIBSP adalah fitur yang berkorelasi dengan kelangsungan hidup penumpangnya. Kemudian ada saran, yaitu penelitian yang akan datang disarankan untuk memvalidasi lebih banyak data menggunakan teknik pemangkasan untuk melihat apakah pohon yang lebih dangkal dengan akurasi yang sama atau lebih ini dapat dicapai. Kemudian validasi silang juga dapat digunakan untuk menghitung akurasi berdasarkan kombinasi yang berbeda dari data latih dan data ujinya. Akan tetapi lebih menarik untuk bermain lebih banyak dengan kumpulan data dan memperkenalkan lebih banyak atribut yang mungkin mengarah pada hasil yang baik. Berbagai teknik pembelajaran mesin lainnya seperti SPM, klasifikasi KNN juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah Titanic seperti ini. Nah, terima kasih. Presentasi mengenai analisis artikelnya. Untuk implementasi pada bahasa pemrograman Python akan dijelaskan oleh Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langsung ke pemrogramannya ya. Yang pertama yaitu menulis satu garis kode untuk mendeskripsikan tentang program ini. Ini yaitu description. This program predict if a passenger will survive on the Titanic. Langsung untuk selanjutnya yaitu mengimpor paket atau libraries untuk memudahkan penulisan program. Untuk penulisannya yaitu import numpy as np, terus import pandas as pt, import sequence as sns, terus import matplotlib .pplot as plt. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mod data dari paket sequence. Kita tulis Titanic sama dengan sns.load underscore dataset Titanic. Kita jalankan. Terus lalu mencetak beberapa baris, yaitu dengan Titanic titik hit. Nah, ini 10 untuk barisnya, 10. Kita klik.
Untuk di sini ada beberapa tabel, yaitu survive ini untuk selamat atau tidaknya. Kalau yang 0 ini artinya tidak selamat, yang 1 selamat. Terus PC kelas yaitu kelas penumpang, yaitu di sini ada kelasnya yaitu 1, 2, dan 3. Dan sex ini untuk gender. Untuk laki-laki itu male, untuk perempuan itu female. Dan untuk umur ini 22. Untuk umur itu ya, untuk umur ini ada beberapa data. Untuk SIP, SP ini untuk jumlah saudara atau pasangan. Terus untuk parts itu untuk jumlah orang tua atau anak di kapal. Terus untuk fare itu tarif, yaitu tarif penumpang. Untuk embarked yaitu tujuan pelabuhan, yaitu di mana S yaitu Southampton, C untuk Seaburg, dan Q untuk Queenstown. Untuk kelas ini ada 3, yaitu kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Nah, ini Wu untuk siapa? Ini ada man, woman, terus child, yaitu untuk man yaitu pria di atas 18 plus, dan untuk wanita 18 plus, dan untuk anak yaitu kurang dari 18. Terus ini ada adult male. Nah, deck yaitu untuk Embertown, untuk tujuannya yaitu Southampton, Seaburg. Nah, untuk alive yaitu kehidupan, ya, hidup tidaknya. Ini alone untuk sendirian. Untuk terus lanjut ke yang berikutnya, yaitu the number of row and column in the dataset, yaitu untuk menghitung jumlah baris dan kolom dalam kumpulan data. Ya, ini ada 891 baris per penumpang dan 15 kolom per titik data dalam kumpulan data. Dan untuk mendapatkan beberapa statistik pada kumpulan data seperti hitungan rata-rata, simpangan baku, dan lain-lain. Setelah mendapatkan statistik ini, kita melihat bahwa harga per tarif maksimal yang dibayar penumpang untuk tiket dalam kumpulan data ini adalah 512 per 3292 pound Inggris, dan harga tarif minimum adalah 0 pound. Nah, ini. Untuk kode selanjutnya yaitu untuk mendapatkan hitungan jumlah korban di papan Titanic. Kita tulis Titanic survivor value count. Kita jalankan. Nah, untuk yang tidak selamat terdapat 549, dan yang selamat ada 342. Nah, untuk memvisualisasi perhitungan ini, kita bisa melihat mengetik kodenya, yaitu SNS
Complot kurung buka Titanic Survivor label sama dengan count. Kita jalankan. Nah, ini untuk visualisasi jumlah orang yang selamat di kapal Titanic. Ini 0 yang meninggal, ini yang 1 yang bisa selamat. Terus untuk memvisualisasikan jumlah orang yang selamat, untuk kolom siapa, terus gendernya apa, terus cek kelas, SIP, SP, parts, and embarked, kita bisa tulis calls sama dengan tutup buka who, sex, PC class, SIP, SP, parts, embarked, terus n_row sama dengan 2, terus n_calls sama dengan 3. Nah, untuk melihat subplot garis, nah ini bisa kita tulis FIG, AXS sama dengan PLT titik subplot kurung buka n kurung underscore rows, n_calls, fixes sama dengan kurung buka n_calls kali 3,2, n_rows kali 3,2. For R in rank kurung buka 0,n rows kurung tutup titik 2, dan for C in rank tutup buka 0,n calls tutup titik 2. I sama dengan R kali n calls plus C, ini untuk menentukan indeks number kolom, dan AX sama dengan AXS kurung R C untuk mengetahui di mana posisi subplot tersebut. Terus SNS titik complot Titanic calls I, who sama dengan Titanic Survivor, AX sama dengan AX. Nah, seperti ini selanjutnya. Nah, kita bisa run. Nah, ini untuk grafik di bawah kita bisa melihat bahwa seorang pria ini banyak yang meninggal, dan jumlah yang bisa selamat sedikit, dan ini ada jumlah perempuan yang lebih banyak selamat. Dan untuk grafik tersebut ini untuk jumlah wanita lebih banyak yang selamat, dan kelas ketiga itu yang memiliki yang bisa bertahan. Nah, ini datanya kita bisa lihat, dan untuk berangkat dari saudara kemungkinan Anda tidak selamat. Nah, ini grafiknya. Tapi yang untuk tujuan saudara banyak yang selamat juga. Nah, terus untuk melihat tingkat kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin, dari gambar 7 pada artikel, nah, kita bisa melihat bahwa sekitar 74,2% wanita selamat dan sekitar 18,89% pria selamat. Nah, kita bisa run. Nah, ini
Titanic, kita bisa menulis kodenya, yaitu Titanic titik grup B sex, terus ini tutup buka subpivot, tutup kurung, titik min. Terus ini untuk melihat rata-rata yang selamat dari jenis gender dan kelas, itu bisa kita tulis Titanic titik pivot underscore table kurung buka survivor, index sama dengan sex, kolom sama dengan kelas. Kita bisa run. Nah ini, dan dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa laki-laki di kelas 3 memiliki tingkat berkelangsungan hidup terendah sekitar 13,54%, yang berarti mayoritas dari mereka tidak bertahan hidup. Terus kita bisa memvisualisasikan dari data tersebut dengan cara Titanic pivot underscore table kurung buka subpivot, index sama dengan sex, kolom sama dengan kelas, plot kurung buka kurung tutup. Kita bisa run. Nah ini, terus kita bisa memvisualisasikan tingkat berkelangsungan hidup berdasarkan kelas menggunakan plot batang. Nah, dengan cara sns.bar plot kurung buka x sama dengan kelas, y sama dengan survivor, data sama dengan Titanic, kurung tutup. Kita bisa run. Nah, dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa sedikit lebih dari 60% penumpang di kelas 1 selamat dan kurang dari 30% kelas ketiga selamat. Artinya kurang dari separuh penumpang kelas 3 yang selamat dibandingkan penumpang kelas 1. Oke, selanjutnya untuk melihat tingkat kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kelas. Kita bisa mengetik yaitu x sama dengan pd.cut kurung buka Titanic kurung buka x, nah ini untuk 0,18,80 untuk Titanic titik pivot table underscore table kurung buka survivor, sex, x, kelas. Kita bisa melihat ini hasil dari votingnya, yaitu kita bisa lihat bahwa dari tabel ini perempuan di kelas 1 yang berusia 18 tahun ke atas memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi sebesar 97,2973%, dengan laki-laki di ke atas di kelas kedua, nah ini memiliki tingkat kelangsungan hidup terendah sebesar 7,1429%. Terus selanjutnya yaitu plot harga yang dibayarkan untuk setiap kelas. Nah, kita bisa menulis votingnya dengan cara plt SCAS charter kurung buka Titanic kurung buka Siko Pare kurung tutup Siko, Titanic kelas
color sama dengan purple, label sama dengan passenger paid. Nah, ini untuk punya. Nah, untuk selanjutnya plt titik z label kurung buka kelas dan plt titik x label kurung buka bris pare tutup kurung tutup. Untuk plt titik title price of each class kurung tutup, dan untuk plt titik legend kurung buka kurung tutup, plt titik show kurung buka tutup. Kita bisa melihat nah ini untuk untuk penumpang yang membayar ya. Ini untuk yang di kelas 2 ada 0 sampai 100 ada segini, dan untuk kelas pertama ini ada segini, dan kelas 3 ada segini. Oke. Selanjutnya yaitu untuk melihat kolom yang berisi nilai kosong NA, N, terus setiap kolomnya, seperti kolom X, umur, embarked date, dan embarked town. Nah, di sini kita bisa menulis codingnya, yaitu Titanic titik isna kurung buka kurung tutup titik sam kurung buka kurung tutup. Ini ada di umur ada 177, dan di tag ada 688, dan di embark town ada 2, dan di embark ada 2 juga. Dan untuk melihat beberapa kolom yang berlebihan, bisa lihat jumlah dan nama nilai setiap kolomnya dengan cara tulis codingnya, yaitu for val in Titanic titik 2 print kurung buka Titanic kurung buka siku val kurung tutup siku titik value underscore counts kurung buka kurung tutup lagi. Sini print kurung buka kurung tutup. Nah, kita bisa jalan. Nah, ini hasil dari data tersebut ya, kita bisa lihat. Oke, terus selanjutnya bisa melihat jumlah baris dan kolom baru. Salah, ini yang ini baru, yang ini yaitu coding untuk menghapus kolom yang non numerik dan menghapus baris dengan nilai yang hilang. Terus juga menghapus kolom yang hilang values. Nah, inilah pokoknya. Terus untuk codingnya yaitu Titanic sama dengan Titanic titik drop kurung buka kurung psikotek embark town alive class alone adult male wu, dan aksisnya sama dengan 1. Nah, ini kita bisa jalankan. Nah, ini untuk coding ini, untuk pengaruh untuk coding ini juga. Nah, kita bisa melihat jumlah baris dan kolom baru. Untuk codingnya itu Titanic titik shape. Kita bisa jalankan. Nah,
702,8. Dan untuk melihat tipe data kolom yang mana yang perlu diubah atau dikodekan ke angka, seperti kolom jenis kelamin dan name bracket, hanya 2 kolom yang perlu diubah ya, kita bisa lihat. Terus untuk mencetak nilai unik dari data non numerik bisa kita tulis codingnya itu dengan print kurung buka Titanic kurung buka Siku sex kurung tutup Siku titik unique kurung buka kurung tutup kurung tutup kurung tutup. Ini terus print Titanic bracket titik unique kurung buka kurung tutup kurung tutup. Nah, ini bisa kita menghasilkan ini ya. S ini untuk Southampton, C untuk tadi, terus ini Princeton. Dan mengubah dan selanjutnya untuk mengubah data non numerik menjadi data numerik dan mencetak nilai baru. Ya, ini kita bisa tulis ya, from escalon titik preprocessing import label encoder. Label encoder sama dengan label encoder kurung buka kurung tutup. Nah, ini. Untuk coding untuk gender kolom gender yaitu Titanic titik ilog kurung Siku buka titik 2,2 sama dengan label encoder bit transform kurung buka Titanic titik ilog dan seterusnya ini. Terus ini untuk mencetak angka unik dari kolom tersebut dengan cara mengetik codingnya yaitu print kurung buka Titanic kurung buka Siku sex kurung tutup Siku titik unique kurung buka kurung tutup, lalu print kurung buka Titanic kurung buka Siku bracket titik unique kurung buka kurung tutup. Nah, kita bisa run lagi. Dan memisahkan data menjadi kumpulan data X independent dan Y dan dependent, variabel dan dependent. Oke. Dengan cara X sama dengan Titanic titik ilog kurung buka Siku titik 2,1 banding 8 kurung tutup Siku titik values. Terus Y sama dengan Titanic titik ilog kurung buka Siku titik 2,0 kurung tutup Siku titik values. Nah, kita bisa run. Nah, oke, sudah. Terus apa ini? Ya. Oh ya, ini untuk memisahkan data lagi dari 80% set data pelatihan dan 20% pengujian, data pengujian. Nah, kita bisa menulis from escalon titik model underscore selection terus import trend underscore test underscore split terus x underscore trend x test y trend y underscore test sama dengan trend underscore test underscore split kurung buka x, y, test size sama dengan 0,2 terus random underscore state sama dengan 0 kurung tutup. Daran sudah. Oke. Terus nah, untuk menentukan data dari 0 sampai 100 untuk skala ya. Skala. Nah, ini kita bisa
ketik codingnya dengan cara from escalon titik preprocessing, terus import standard scalar, terus sc sama dengan standard scalar kurung buka kurung tutup, terus x underscore trend sama dengan sc titik fit, terus underscore transform x underscore trend kurung tutup, terus x underscore test sama dengan sc titik transform kurung buka x underscore test kurung tutup. Besaran oke, udah. Nah, ini untuk membuat fungsi dengan machine learning model. Dari ini semua itu digunakan untuk ini. Nah, kita ketik codingnya seperti ini. Di model seperti ini. Intinya yaitu untuk memanggil dari program yang sudah kita ketik tadi di atas untuk membuat perhitungan untuk memprediksi nantinya. Nah, dari semua ini bentar. Nah, ini oke. Nah, untuk latih semua model dan simpan dalam variabel bernama model. Nah, kita bisa ketik model sama dengan model kurung buka x underscore train, y underscore train. Sebelumnya kita run dulu yang bagian ini. Oke, sudah. Terus lanjut ini ya. Ini kita run. Nah, dari ini kita memiliki model yang paling akurat pada data pelatihan. Nah, ini decision tree classifier. Nah, ini dengan akurasi 99,29%. Nah, sesuai pada gambar 16 di itu artikel. Oke. Nah, untuk sesuai model yang paling akurat pada data uji adalah model pada posisi 0, yaitu model regresi logistik ini ya, dengan akurasi ini 81,911 seperti gambar di 18 di artikel. Nah, terus lanjut ke ini untuk menunjukkan gabungan dari matriks dan akurasi untuk semua model untuk tes data. Nah, ini kita bisa ketik from escalon titik metric import conversion underscore metric for i in rank kurung buka len kurung buka model kurung tutup titik 2. Terus untuk cm sama dengan conversion matrix kurung buka y underscore test, model kurung buka siku i kurung tutup siku i titik predict kurung buka x underscore test kurung tutup. Ya, ini untuk pada artikel yang itu terdapat tn, fp, fn, tp itu sama dengan confusion underscore matrix
kurung buka y underscore test koma model kurung buka siku i kurung tutup siku i kurung siku titik predik kurung buka x underscore test kurung tutup titik raffle kurung buka kurung tutup, terus print kurung buka cm kurung tutup, terus untuk mencetak print kurung buka model ini untuk testing akurasi nih kopinya. Nah, selanjutnya model yang digunakan untuk prediksi yaitu ini codingnya yaitu forest, terus ini model 6 yaitu dengan model di posisi 6 yaitu ini random forest classifier yaitu dengan akurasi 97%. Kita bisa merun. Nah, ini untuk memvisualisasi fitur-fitur penting. Nah, ini juga kita bisa lihat untuk tabelnya. Nah, ini untuk prediksi model, terus selanjutnya untuk memprediksi model pengklasifikasian hutan acak untuk setiap penumpang, dan di bawahnya cetak nilai sebenarnya ini nanti pada tabel tersebut ini ya. 1 berarti penumpang selamat dan 0 berarti penumpang tidak selamat. Oke. Selanjutnya kita bisa membuat variabel bernama mySurvival. Nah, dimana kita bisa membuat membuat contoh di dalam keadaan tersebut, yaitu misalnya kita di PC class yaitu 3, terus untuk jenis kelaminnya laki-laki yaitu 1, terus umur menjadi 21, terus tidak memiliki saudara 0, terus tidak menjadi orang tua 0, terus membayar tarif minimum berjumlah 0, dan pemberangkatan ke Queenstown. Nah, untuk memprediksinya dengan cara pred sama dengan model 6. Nah, untuk untuk memprediksi dengan cara ini random forest classifier dengan akurasi 0,97%. Nah, terus print kurung buka pred kurung tutup. Nah, if pred sama dengan 0, print no, you didn't make it. Terus jika selain ini, print yes, you survive. Artinya jika prediksinya itu tidak kurang dari sama dengan 0, jadi kita tidak selamat. Kita coba. Nah, ternyata kalau saya di kelas 3 dan saya laki-laki dan berumur 21 dan tidak memiliki saudara dan tidak memiliki orang tua, terus kita membayar minimum dengan jumlah 0 pounds, dan kita memiliki tujuan Queenstown. Nah, kemungkinan saya tidak selamat. Nah, begitu coding dari artikel yang dijelaskan teman saya tadi ya, kurang
Untuk penjelasan saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.